kamu mungkin takkan percaya. Ada seseorang yang menikahi sosok bukan manusia. Dia seorang wanita cantik tapi juga ular. Bersisik, lidah bercabang, dan mampu berubah bentuk. Namanya Ratu Siluman Ular. Dan kisah ini adalah pengakuan langsung dari pria yang pernah tidur, hidup, dan hampir mati di sisinya. Selamat datang di channel 60 Detik Terakhir. Ini adalah kisah nyata dari Mas Yadi. Pria yang mengaku pernah hidup bersama sosok siluman dan mengalami serangkaian kejadian supranatural yang mengubah hidupnya selamanya. Aku masih muda waktu itu. Masih bekerja serabutan, kadang jadi kuli bangunan, kadang buruh tani. Suatu malam, aku tidur seperti biasa. Tapi malam itu beda. Aku bermimpi aneh. Ada seorang wanita cantik, tapi matanya tajam seperti binatang. Dia memanggilku, mengajakku ke dalam sebuah gua yang gelap. Saat aku tersadar, aku berkeringat dingin. Tapi anehnya, aroma bunga melati tercium dari tubuhku. Mimpi itu terus berulang setiap malam, selama 7 hari. Dan pada malam ke-7, dia bicara, "Kau sudah kupilih. Aku akan menjagamu dan jadi milikmu." Keesokan harinya, aku demam tinggi. Badanku panas seperti terbakar. Tapi dokter bilang, aku tidak sakit apa-apa. Orang tuaku bingung melihat keadaanku. Akhirnya aku dibawa ke seorang sesepuh desa. Begitu melihatku, Simbah bilang, "Anak ini sudah diikat gaib oleh penunggu alam lain." Ritual dilakukan. Malam itu aku diminta membawa sesaji ke tepi sungai kecil yang sepi. Dan duduk diam. Tepat tengah malam, kabut turun. Udara jadi dingin. Lalu dia muncul, wanita dari mimpiku. Berselendang hijau. Kulitnya pucat bersisik. Suaranya mendesis. Tapi tatapannya membuat aku tak bisa bergerak. "Mulai malam ini, aku istrimu. Tapi ada syaratnya. Aku harus menjaga rahasia ini. Tidak boleh menikah dengan wanita lain. Dan tidak boleh menceritakan tentangnya kepada siapapun. Sebagai gantinya, dia akan memberiku rezeki, keselamatan dan kekuatan. Ajaib. Sejak malam itu, hidupku berubah. Proyek datang terus. Orang-orang mulai menyukaiku. Aku bisa beli motor, lalu mobil. Bahkan mulai bangun rumah kecil di desa. Setiap malam Jumat Kliwon, aku merasa dia datang. Kadang lewat mimpi, kadang lewat suara-suara di malam buta. Kadang aku mencium bau tanah basah dan bunga melati, lalu menemukan uang di bawah bantal paginya. Orang-orang mengira aku pesugihan. Tapi sebenarnya, aku hanya sudah menikah dengan sosok yang tak terlihat. Tahun kelima, aku mulai merasa sepi. Aku manusia. Aku ingin anak, ingin keluarga nyata. Dan akhirnya, aku bertunangan diam-diam dengan seorang gadis kampung. Seminggu sebelum hari pernikahan, mimpi buruk datang. Aku melihat sosok istriku menangis. Matanya memerah, lalu ia berubah menjadi ular raksasa dan memelukku erat sampai napasku sesak. "Kau melanggar janji. Kau harus siap." Kehilangan segalanya. Aku terbangun. Rumahku kebakaran keesokan harinya. Mobilku terbakar. Uangku hilang entah kemana. Dan yang lebih parah, tunanganku mengalami kerasukan. Dia menjerit dan berkata dengan suara bukan suaranya, "Kau milikku, Mas Yadi. Kau takkan pernah lepas dariku." Saat itulah aku tahu, aku sedang dihukum. Aku kembali ke Mbah Dukun. Ritual pelepasan dilakukan, tapi tidak mudah. Setiap malam, ular muncul di rumah. Kadang di kamar mandi, kadang di bawah ranjang. Mimpi-mimpi buruk datang bertubi-tubi. Aku hampir gila, tapi aku terus bertahan. Hingga malam itu, ritual terakhir, aku dimandikan dengan air kembang dan darah ayam hitam. Lalu aku diminta membakar benda-benda pemberian dari istriku. Tangisan dan jeritan dari alam tak terlihat terdengar jelas malam itu. "Kau memilih meninggalkanku, maka aku juga akan pergi. Tapi ingat, tak ada yang benar-benar bebas dariku." Sejak malam itu, semuanya perlahan membaik. Kini aku sudah menikah dengan manusia, punya anak 2. Tapi kadang, malam Jumat Kliwon, aku mencium bau melati lagi, atau melihat ular melintas diam-diam di halaman rumah. Mungkin dia belum benar-benar pergi. Sekali kita masuk ke dunia mereka, kita takkan pernah bisa keluar sepenuhnya. Aku hanya ingin bilang, kalau ada sosok dalam mimpi yang terlalu nyata, mungkin itu bukan mimpi, tapi sebuah perjanjian yang sedang dimulai. Kalau kamu pernah mengalami kejadian serupa, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah nyata mistis lainnya. Karena dunia gaib tidak sesederhana yang kita bayangkan.